Selamat siang untuk Ibu dan teman-teman. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul tentang manajemen persediaan. Di sini, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama, Cornelia Dai. Yang kedua, Maria M. Prado. Yang ketiga, Maria Ikarua. Yang keempat, Maria Uoweso. Dan yang terakhir, Maria Nusenggadala. Materi pertama yaitu manajemen persediaan just in case. Manajemen persediaan penting untuk membentuk keunggulan kompetitif jangka panjang. Tingkat persediaan memengaruhi harga jual, kualitas, perkayasaan produk, kapasitas menganggur, waktu lembur, kemampuan merespon permintaan pelanggan, waktu tunggu, profitabilitas secara keseluruhan. Selanjutnya yang kedua yaitu biaya persediaan. Di sini biaya persediaan sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama biaya pemesanan atau order cost. Adalah biaya untuk memesan dan menerima pesanan, misalnya biaya pemrosesan suatu pemesanan bahan, biaya asuransi pengiriman bahan yang dipesan, dan biaya pembongkaran. Yang kedua, biaya penyimpanan atau carrying cost adalah biaya yang timbul di dalam penyimpanan persediaan dalam usaha mengamankan persediaan dari kerusakan, usangan, dan kehilangan. Yang ketiga, biaya setup atau setup cost adalah biaya untuk menyiapkan peralatan dan fasilitas agar dapat digunakan memproduksi suatu produk atau komponen tertentu. Misalnya, upah karyawan produksi menganggur, biaya fasilitas produksi menganggur, dan biaya pengujian. Yang keempat di sini adalah biaya kehabisan sediaan atau stock out cost. Adalah biaya yang terjadi karena tidak tersedianya produk yang dipesan oleh pelanggan. Misalnya hilangnya penjualan sekarang dan masa yang akan datang, biaya penghentian produksi, dan biaya mempercepat aktivitas untuk memenuhi pesanan, yang meliputi biaya pengiriman yang meningkat dan biaya lembur. Selanjutnya di sini adalah alasan perusahaan mengadakan persediaan. Di sini ada 4. Yang pertama, untuk menyeimbangkan biaya pemesanan atau setup dengan biaya penyimpanan. Yang kedua, untuk memperoleh keuntungan berupa diskon karena membeli dalam kuantitas lebih banyak. Yang ketiga, untuk memuaskan permintaan pelanggan, misalnya mengirim yang tepat waktu. Yang keempat, untuk mengantisipasi kemungkinan kenaikan harga, bahan atau suku cadang. Selanjutnya ada metode manajemen persediaan. Metode manajemen persediaan dibagi menjadi 2. Yang pertama ada economic order quantity, dan yang kedua ada reorder point. Di sini saya akan menjelaskan rumus dari perhitungan economic order quantity. Yang pertama, biaya pemesanan atau pengesetan dan penyimpanan total dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. TC sama dengan P dikali D per Q ditambah C dikali Q bagi 2. Di sini saya akan menjelaskan keterangan dari rumus di atas. TC sama dengan biaya pemesanan dan pengesetan dan biaya penyimpanan total. Selanjutnya ada P yang berarti biaya memesan dan menerima pesanan atau biaya pengesetan suatu production run. Yang ketiga ada D yang berarti barang yang diminta tahunan. Q yaitu jumlah unit dipesan setiap kali suatu pesanan dipesan atau ukuran net produksi. Dan yang terakhir ada C yang berarti biaya penyimpanan suatu unit persediaan selama 1 tahun. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan rumus perhitungan EOQ atau Economic Order Quantity. EOQ sama dengan akar dari 2 dikali D dikali S per H. D itu sendiri adalah demand tahunan atau jumlah barang yang diminta dalam 1 tahun. Dan S adalah biaya pemesanan per pesanan atau biaya yang dikeluarkan setiap kali melakukan pesanan. Dan yang ketiga ada H adalah biaya penyimpanan per unit per tahun, atau berarti biaya untuk menyimpan 1 unit barang dalam 1 tahun. Selanjutnya ada rumus pre-order point.
Yang pertama, penentuan reorder point jika perusahaan menetapkan persediaan minimal. Reorder point sama dengan persediaan minimal ditambah tingkat penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Dan yang kedua, rumus dari persediaan minimal. Persediaan minimal sama dengan tingkat penggunaan bahan maksimal per hari atau penggunaan bahan rata-rata per hari dikali waktu dalam hari. Selanjutnya ada rumus reorder point yang jika perusahaan tidak menetapkan persediaan minimal. Reorder point sama dengan tingkat penggunaan bahan per hari dikali waktu tunggu dalam hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan EOQ dan manajemen persediaan. Pendekatan tradisional untuk mengelola persediaan disebut just-in-case system. Dalam beberapa situasi, just risk sistem sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, rumah sakit membutuhkan obat-obat dan perlengkapan medis yang harus tersedia sepanjang waktu untuk mengendalikan situasi-situasi darurat. Penggunaan EOQ dan persediaan minimal akan sangat masuk akal dalam lingkungan semacam itu. Penerimaan obat yang penting untuk menolong korban serangan jantung secara just in time adalah tidak praktis. Umumnya, toko-toko pengecer, perusahaan manufaktur maupun jasa yang berukuran kecil tidak mempunyai buying power yang cukup untuk meminta kepada pemasok menerapkan pembelian secara just in time. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yvonne Ruang. Berikutnya, manajemen persediaan just in time. Lingkungan manufaktur telah berubah secara cepat dalam 2 dasawarsa terakhir. Pasar kompetitif tidak memiliki batasan antar negara. Komunikasi dan transportasi maju telah berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan kompetisi global. Kemajuan teknologi telah berkontribusi terhadap semakin pendeknya siklus kehidupan produk dan semakin bervariasi produk di pasar. Perusahaan luar negeri mampu menghasilkan produk berkualitas tinggi dan fitur-fitur spesifik dengan biaya yang rendah. JIT menawarkan efisiensi biaya dan juga fleksibilitas dalam merespon permintaan pelanggan terhadap kualitas produk yang lebih baik dari variasi produk yang lebih banyak. Kualitas, fleksibilitas, dan efisiensi biaya adalah prinsip-prinsip dasar untuk persaingan tingkat dunia. Selanjutnya, pull system. JIT adalah pendekatan manufaktur yang memproduksi barang berdasarkan permintaan yang sesungguhnya. Dalam pull system, permintaan pelanggan menarik bahan baku untuk masuk proses produksi. Prinsip yang sama digunakan dalam proses produksi. Setiap aktivitas produksi hanya dilakukan jika diperlukan untuk memenuhi permintaan aktivitas berikutnya. Salah satu akibat JIT adalah pengurangan persediaan pada tingkat yang sangat rendah. Menurut pandangan tradisional, pengadaan persediaan akan memecahkan beberapa masalah. Misalnya, penyelesaian masalah antara biaya pemesanan dengan biaya penyimpanan dilakukan dengan pemilihan tingkat persediaan yang meminimalkan jumlah kedua biaya tersebut. Berikutnya, biaya pemesanan dan penyimpanan pendekatan JIT. Di pihak lain, JIT tidak memandang biaya pemesanan sebagai suatu yang diberikan atau given. Tetapi JIT berusaha untuk mengurangi biaya-biaya tersebut menjadi nol. Jika biaya pemesanan menjadi tidak signifikan, maka tinggal minimalkan biaya penyimpanan yang dapat dilakukan dengan mengurangi persediaan sampai tingkat yang sangat rendah. Pendekatan ini menjelaskan pengurangan persediaan sampai dengan nol dalam sistem JIT. Berikutnya, kinerja tenggat. Kinerja tenggat adalah suatu ukuran kemampuan perusahaan untuk merespon kebutuhan pelanggan. JIT menyelesaikan masalah kinerja tenggat tidak dengan membentuk persediaan, tetapi dengan pengurangan waktu tunggu secara dramatis. Waktu tunggu yang lebih pendek akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi tanggal-tanggal pengiriman dan merespon dengan cepat permintaan pasar sehingga kemampuan kompetitif perusahaan meningkat. JIT memotong waktu
untuk tunggu mengurangi waktu pemesanan, memperbaiki kualitas, dan menggunakan pemanufakturan sistem sel. Berikutnya, penghindaran, shutdown, dan rehabilitas proses pendekatan JIT. Kebanyakan shutdown terjadi karena 3 alasan, yaitu kegagalan mesin, bahan atau suku cadang yang buruk, dan ketidaktersediaan bahan atau suku cadang. Pengadaan persediaan merupakan solusi tradisional untuk ketiga masalah tersebut. Pendukung pendekatan JIT berpendapat bahwa persediaan tidak menyelesaikan masalah tersebut, tetapi menutupi atau menyembunyikannya. JIT menyelesaikan ketiga masalah tersebut dengan menekankan pada pemeliharaan preventif, pengendalian, kualitas, dan membangun hubungan baik dengan pemasok. Yang berikut, diskon dan peningkatan harga atau pembelian JIT versus penyelenggaraan persediaan. Secara tradisional, persediaan diselenggarakan agar perusahaan dapat memperoleh keuntungan dari diskon, kuantitas, dan berjaga-jaga terhadap kemungkinan kenaikan harga barang yang dibeli pada masa mendatang. Tujuannya adalah untuk menekankan biaya persediaan. JIT mencapai tujuan yang sama tanpa menyimpan persediaan. Solusi JIT adalah bernegosiasi untuk kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasok, pilih yang berlokasi dapat dengan fasilitas jangka panjang dengan beberapa pemasok. Berikutnya, keterbatasan JIT. JIT bukanlah pendekatan yang dapat dengan mudah diterapkan dengan hasil yang cepat diperoleh. JIT sering disebut sebagai suatu program penyederhanaan, walaupun JIT tidak sederhana dan tidak mudah dilaksanakan. Kelemahan JIT yang mencolok adalah ketiadaan persediaan untuk mengantisipasi interupsi produksi. Selanjutnya, teori constraint. Teori constraint mengembangkan suatu pendekatan untuk mengelola batasan-batasan untuk mendukung pencapaian tujuan perbaikan secara berkelanjutan. Teori constraint mengatakan bahwa jika kinerja diperbaiki, suatu perusahaan harus mengidentifikasi batasan-batasan, mengeksploitasi batasan dalam jangka pendek maupun jangka panjang, dan menemukan cara-cara untuk mengatasi batasan-batasan yang dihadapi. Berikutnya, konsep dasar teori constraint. 1. Throughput adalah laba yang dihasilkan melalui penjualan. Yang kedua, persediaan adalah semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah bahan baku menjadi throughput. Yang ketiga, biaya operasional. Didefinisi sebagai semua uang yang dibelanjakan organisasi untuk mengubah persediaan menjadi throughput. Yang terakhir, tahap-tahap teori constraint. Tahap 1, identifikasi batasan organisasi. Tahap kedua, eksploitasi batasan mengikat. Tahap 3, mengesampingkan hal lain untuk pembuatan pada tahap 2. Tahap 4, mengurangi batasan mengikat. Tahap 5, pengulangan proses. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.